Orang yang mau thalabul ilmi, insya Allah akan diberikan rizki dari yang halal. Yang kedua, wa yanju min adzabil qabri. Orang yang mau thalabul ilmi, insya Allah duduk di majelis ilmi, insya Allah yang kedua akan diselamatkan min adzabil qabri, dari siksaan kubur. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Tentunya setelah kita berilmu, kita harus mau mengamalkan, Pak. Seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, atau seorang yang beribadah tanpa ilmu, berbeda. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Kalau orang yang berilmu tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, tahu kalau itu membatalkan sholat, tahu kalau sholat di awal waktu di masjid berjamaah pahalanya 27 derajat dan lebih dan hebat, tahu kalau ini itu haram, ini halal, ya, tapi tidak mengerjakan, tidak melaksanakan, maka diibaratkan kasajar bila samar, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Apa nanam pohon mangga di depan rumah, harapannya ada buahnya nggak, Pak? Ada buahnya kan ya? Ditanam, Pak, beli bibitnya mahal-mahal 200.000, 150.000 pohon mangga yang bagus. Jamaah sekalian nanam pohon mangga, beli mahal-mahal, ya, ditanam depan rumah, tumbuh bagus, dahannya banyak, rantingnya banyak, tapi nggak berbuah. Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana? Lanjutin apa ditebang, diganti, Pak? Baik, muslimin jamaah sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, itu mungkin diantara pentingnya kenapa kita itu harus mau thalabul ilmi, Pak. Insyaallah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika kita mau thalabul ilmi, kita mendapatkan ilmu, kita ibadah, maka insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, termasuk segala amaliyah yang lain, ya, segala amaliyah yang lain dalam keseharian kita pun ketika kita didasari dengan keilmuan yang benar, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, insya Allah amaliyah ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu, kita penting untuk thalabul ilmi, karena ketika kita berthalabul ilmi, Rasulullah menegaskan ada 6 macam perkara yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kata Rasul, man sholat sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallah wa amila bihi. Barang siapa yang sholat berjamaah dan duduk di majelis ilmu, nah kita itu, Pak, tadi sholat berjamaah, kita duduk di majelis ilmu, kita ngaji, setelah ini kita berjamaah lagi, Allah mendengarkan kalamullah, Allah mengamalkan apa yang diajarkan, yang dipelajari, atahullahu ta'ala sitata asya'a, maka Allah akan memberikan baginya 6 macam perkara, Pak, keistimewaan. Yang pertama, rizku minal halal. Orang yang mau duduk di majelis ilmu itu akan diberikan rizki dari yang halal. Al halal kullu syai'in la yu'aqibu alaihi bistimalihi. Yang namanya halal itu tiap perkara yang tidak akan disiksa ketika kita menggunakannya. Yang halal itu setiap perkara, segala sesuatu yang tidak akan disiksa ketika kita menggunakannya, kita memakannya. Berarti ketika kita makan daging ayam yang disembelih, yang diperoleh dengan cara yang tidak hak, walaupun disembelih dengan cara yang baik, atau diperoleh dengan cara yang hak tapi tidak disembelih dengan cara yang syar'i, atau datiannya memang haram walaupun diperoleh dengan cara yang syar'i, dapat beli guguknya, Pak, disembelih dengan cara syar'i, baca basmalah, tetap aja ketika kita mengkonsumsinya maka kita siap-siap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal mah insya Allah tidak akan disiksa ketika kita menggunakan memakannya. Berarti yang halal mah setiap perkara, setiap hal
yang tidak akan disiksa ketika menggunakannya. Yang haram berarti setiap perkara yu'aqabu alaihi bistimalihi, berarti yang disiksa ketika kita menggunakannya. Ancaman dari Allah ketika kita menggunakannya, kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Nah, orang yang mau thalabul ilmi insya Allah akan diberikan rizki dari yang halal. Ya, ada sebuah hadis saya pernah membaca di dalam kitab Tanbihul Qabilin itu, bahwa orang yang akan menyesal nanti di akhirat diantaranya, yang paling menyesal bahkan itu orang yang ternyata rizki yang didapatkan itu dari yang haram, tapi dia nggak tahu, nggak sadar kalau itu haram. Jadi apa yang dimiliki di dunia teh, yang didapatkan di dunia teh, rizkinya teh dari yang haram, tapi dia nggak tahu. Alhamdulillah tapi berarti ketika yang didapatkan dari yang haram, berarti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sia-sia semua amal ibadah yang dikerjakan ketika kita mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pak, bagi seumur hidup kita makan yang haram. Alhamdulillah itu Pak. Yang kedua, wa yanjumin azabil qabri. Orang yang mau thalabul ilmi insyaallah duduk di majelis ilmi, insyaallah yang kedua akan diselamatkan min azabil qabri, dari siksaan kubur. Ya. Al mautu hakun. Kematian teh hak. Nikmat kubur pun hak, siksa kubur pun hak. Bener adanya semuanya. Ya, orang yang beriman mah insya Allah alam kubur teh menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman surga, berarti mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak beriman atau orang ahli maksiat, maka kuburnya pun menjadi hufratun min hifratin niron, jurang daripada jurangnya neraka. Ya, nah, kita ketika kita mau thalabul ilmi, insya Allah kita diselamatkan dari siksa kubur. Rasulullah itaki wal baul, Pak. Takutlah kalian dengan air kencing. Masya Allah. Bahasa Rasulullah, itaki wal baul. Takutlah kalian dengan air kencing. Fa inna mata azabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing. Coba Pak, Rasulullah mengingatkan sangat luar biasa. Takutlah kalian dengan air kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing. Alhamdulillah min alik. Jadi dalam artian kita tidak pandai menjaga air kencing yang keluar dari diri kita sehingga terbawa dalam ibadah sholat kita sekalian semuanya. Ya, coba orang yang senantiasa mau berthalabul ilmi, insya Allah wa yu'ta kitabahu biyamini, dia akan diberikan buku catatan amalnya kelak di yaumil akhir dari sebelah kanannya. Ya, fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang akan diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, hisaban yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan yang menggembirakan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa yamuru ala sirat kabarkil khotib. Orang yang mau berthalabul ilmi, yaitu keutamaannya yang keempat itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, karena ilmu yang kita miliki setelah kita berthalabul ilmi insyaallah. Shiratal Mustaqim teh, jembatan Shiratal Mustaqim teh, ada yang membahasakan seperti selai rambut dibelah 7. Logika kita kalau rambut satu aja kita berjalan melintasi dengan cara biasa nggak akan mampu. Ya, maka dalam sebuah kitab itu, kitab Subul Iman, saya pernah baca teh, ada beberapa keadaan manusia ya ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti angin yang berhembus, ada yang seperti kuda yang berlari kencang.
Berarti kalau seandainya tanpa kendaraan, tanpa fadl dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Bukan kita yang melewati, tapi kita yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.